Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan sekalian, bertemu lagi dengan saya Gung Ridho Rohim. Mungkin kali ini saya akan menjelaskan bagaimana ataupun pengertian dan secara kerja Revit itu ngapain aja sih atau gunanya untuk apa. Nah, jadi saya sekarang mungkin akan menjelaskan tentang bagaimana cara Revit bekerja dan pengertiannya. Nah, untuk sekarang ini penampilan sudah masuk ke dalam software Revit di bagian home ataupun keempat pertama kali. Jadi untuk Revit sendiri, Revit merupakan perangkat lunak yang berbasis BIM atau biasa kita ketahui Building Information Modeling, untuk yang biasanya itu digunakan untuk merancang, memvisualisasikan, dan mensimulasikan konstruksi bangunan secara terintegrasi. Revit memungkinkan arsitek dan insinyur mengubah elemen, baik itu bisa berupa dinding, contohnya pintu, dan lain sebagainya. Nah, secara real time atau di seluruh dokumen meningkatkan akurasi dan kolaborasi antar tim. Nah, di sini tuh Revit kenapa bisa berbasis BIM mungkin lebih canggih dibandingkan dengan AutoCAD yang mungkin biasa kita kenal dengan aplikasi yang berbasis dua dimensi, melainkan kalau Revit sendiri itu sistem yang memuat informasi data material, dimensi, dan sifat fisik objek tersebut. Lalu pemodelan parametrik yang dibuat oleh Revit itu sendiri, yaitu yang pertama perubahan pada suatu tampilan, misal pada denah, otomatis memperbarui tampilan lain, baik itu potongan ataupun 3D. Nah, hal-hal seperti itu yang mungkin tidak ada di dalam AutoCAD. Nah, lalu fungsi utama Revit itu digunakan untuk mendesain, baik itu arsitektur, secara struktural, atau MEP yang biasa kita kenal atau kita ketahui dengan singkatan mechanical, electrical, dan plumbing, serta pemodelan konstruksi. Nah, untuk tata cara sendiri penggunaan Revit itu biasanya teman-teman mungkin saya akan beritahu dasar-dasarnya saja. Yang pertama itu Revit bisa digunakan dengan cara yang pertama teman-teman bisa mengetahui atau membuat suatu instalasi ataupun persiapan. Yang pertama mungkin teman-teman harus mempunyai yaitu unduh melalui Autodesk yang biasa mungkin teman-teman lakukan kalau misal mengunduh AutoCAD dan lainnya. Revit juga salah satu software yang di bawah naungan ataupun kantor perusahaan Autodesk, yaitu bisa untuk pelajar atau pengajar. Nah, caranya itu ya seperti biasa teman-teman, kalau misal pengen coba education, dan teman-teman pun jangan lupa untuk menonaktifkan antivirus saat instalasi. Nah, untuk bila mana teman-teman memulai suatu project pada penggunaan Revit ini, teman-teman bisa menggunakan Revit dengan cara membukanya seperti ini yang sudah saya lakukan, dan teman-teman nanti bisa memilih new project, open tuh berarti file yang sudah ada atau sudah teman-teman punya format tinggal teman-teman buka. Lalu atau enggak bisa teman-teman pilih templatenya itu berupa arsitektur, struktur, dan MEP. Nah, dari situlah teman-teman bisa masuk lebih lanjut nantinya. Misal kita akan di sini kita akan open ataupun yang sudah ada di sini, kita coba menggunakan portal sederhana yang sudah pernah saya buat sebelumnya. Nah, sekali lagi ya teman-teman, Revit itu cukup lebih mumpuni dibandingkan dengan AutoCAD pada umumnya ataupun dua dimensi yang lainnya. Nah, untuk tampilan selanjutnya setelah yang tadi mungkin host ataupun tampilan utama bagi atau home bagi Revit itu sendiri. Setelah teman-teman buka, ini tampilan selanjutnya. Bila mana teman-teman buka file yang mungkin ya saya contohkan file yang sudah pernah saya buat. Nah, untuk yang pertama mungkin sama halnya kalau misal di tampilan menu di sini mirip-mirip dengan AutoCAD di bagian toolbar kali ini. Lalu di bagian sebelah kiri biasanya teman-teman ada project browser yang isinya itu macam-macam.
soal itu tinggal diaktifin teman-teman, bisa berupa ada di sini. Yang pertama itu ada structural frames, ya yaitu level-level ataupun tingkatan atau lantai mungkin yang biasa teman-teman buat pada rancangan bangunan. Lalu yang kedua floor plan, yaitu lantai ataupun tempat kerja bagi teman-teman. Lalu yang ketiga ceiling. Lalu yang keempat ada 3D view. Nah, 3D view di sini bedanya kalau misal AutoCAD itu kan biasanya teman-teman harus rubah dulu tuh dari bagian dua dimensi ke 3D. Nah, kalau di sini bisa langsung. Jadi sekali teman-teman membuat suatu denah dengan ukuran tertentu dan dengan elemen tertentu yang sudah dimasukkan, tinggal teman-teman atur mau ukuran berapa, dimensinya, terus ketinggian berapa, kedalaman berapa, panjang, lebar, dan lainnya. Berikut juga jumlah lantai yang mungkin teman-teman sesuaikan dengan rencana bangunan yang akan dibuat nantinya. Nah, selanjutnya itu ada elevasi. Elevasi ya berarti di sini building elevation itu berupa seperti tapak ataupun potongan yang mungkin nantinya akan berguna bila mana teman-teman ingin mengetahui suatu ukuran pada bangunan tersebut. Misal lantai 1 ke lantai 2 itu jaraknya berapa dan lantai selanjutnya. Nah, di sini ada tampilan legend, schedule, sheet, families, dan lain sebagainya. Nah, di bagian kanan sini ada properties yang biasanya itu deskripsi. Misal kita pengen membuat suatu strukturnya itu kita masukkan kolom. Nah, di dalam kolom ini tuh teman-teman bisa mengubah ataupun mengubah dimensi ataupun bahan yang akan digunakan pada kolom tersebut dengan cara di properties. Tinggal teman-teman edit type, lalu teman-teman menyesuaikan dengan apa yang teman-teman rencanakan sebelumnya. Yang berikut juga hal-hal yang lainnya, baik itu struktural, arsitektural, ataupun MFP. Nah, lalu di bagian ataupun canggihnya Revit itu kelebihannya bisa kolaborasi baik itu secara arsitektural, baik itu struktural ataupun MFP. Jadi ketiga komponen ataupun bagian tersebut teman-teman bisa satukan di dalam Revit yang namanya kolaborasi. Nanti ada mungkin sistem ataupun caranya yang mungkin akan saya lanjutkan di next video. Nah, mungkin secara garis besar yang kita sama-sama ketahui, Revit adalah salah satu software di bawah naungan ataupun perusahaan Autodesk, sama halnya dengan AutoCAD. Namun, kelebihan dari Revit dibandingkan dengan AutoCAD atau dua dimensi atau tiga dimensi lainnya itu, Revit lebih unggul dan lebih bisa untuk diajak di dunia kerja. Karena pada dunia digitalisasi sekarang dengan perkembangan yang cukup canggih, Revit itu sangat dibutuhkan oleh setiap perusahaan di dunia kerja nanti. Baik itu di tingkat mahasiswa, kuliah, ataupun menuntut ilmu di perguruan tinggi, teman-teman pun secara tidak langsung kalau teman-teman mempunyai ataupun berminat di dalam jurusan ataupun prodi, baik itu sipil, arsitektur, atau bangunan, teman-teman bisa menggunakan salah satu software Revit untuk mempermudah pengerjaan tugas ataupun project dari kakak tingkat mungkin. Nah, hal-hal seperti itulah yang mungkin bisa mempermudah pekerjaan kita dengan cara kita menginstal Revit atau mengetahui tata cara bagaimana Revit bisa digunakan. Mungkin untuk video kali ini saya cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.